Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami, supaya apapun yang kami dengar bersama-sama hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu sendiri. Sekiranya ada roh kegelapan yang ingin coba mencuri firman-Mu yang ditabur dalam hati kami bersatu di dalam doa, menyingkirkan dan mematahkan kuasa gelap supaya dijauhkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. 2 ayat saja di bawah tajuk Yesus menjanjikan penghibur. Tema kita sepanjang bulan ini sukacita, dan subtema kita pada minggu ini sukacita yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berita sukacita yang benar. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang sukacita yang benar, yang hampir sama dengan subtema minggu yang lalu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama belajar tentang apa itu sukacita yang benar menurut teks kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa konteks teks ini yang pertama, Yesus berkata-kata di dalam teks ini dalam konteks Dia sebagai utusan atau sebagai manusia biasa. Dan hal ini seringkali diperdebatkan di media sosial, bahwa Yesus dikatakan bukan Tuhan tetapi hanya sebagai utusan. Padahal mereka tidak paham bahwa sebenarnya Yesus berkata-kata di dalam teks ini dalam konteks Yesus sebagai utusan, atau dalam konteks Yesus menggenapi misi dan visinya di dunia ini. Yang kedua, tujuan Yesus menjanjikan roh penghibur kepada para pengikutnya adalah supaya ada yang menyertai mereka di dalam penginjilan sampai akhir zaman. Yang ketiga, Yesus menjanjikan penghibur kepada para pengikutnya sebab Yesus tahu bahwa bukan selamanya Dia bersama-sama dengan para pengikutnya secara jasmani. Artinya, Yesus akan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua C. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 2 C. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menjanjikan roh penghibur karena Yesus tahu bahwa bukan selamanya Dia bersama-sama dengan pengikutnya. Sebab itu di dalam teks kita pada hari ini, Yesus memberikan pesan sukacita kepada para pengikutnya supaya mereka dipersiapkan, dikuatkan, dan diberikan sukacita melalui Roh Kudus, yaitu roh penghibur yang diutus Bapa di dalam nama
Tuhan Yesus. Perhatikan pesan sukacita yang diucapkan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-27. Saya bacakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan di sini adalah, damai sejahtera apakah yang diberikan oleh Yesus sehingga tidak sama dengan apa yang diberikan dunia ini? Kalau kita rujuk ayat sebelum ayat 16 dan 17, di dalam ayat ini sudah pasti kita tahu bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya adalah Roh penghibur itu sendiri. Itulah yang diberikan oleh Yesus. Itulah yang dikatakan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Kita percaya atau tidak, yang jelas Roh penghibur itulah yang memberikan kita damai sejahtera. Sebab itu di ayat 27c, Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mengapa Yesus mengatakan jangan gelisah dan gentar hatimu? Sebab Roh penghibur itulah yang akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi tujuan Yesus memberikan Roh penghibur kepada para pengikutnya adalah supaya ketika Yesus kembali ke surga, para pengikutnya tetap akan mengalami sukacita yang benar dari Tuhan. Sebab itu barang siapa yang tetap mengasihi Tuhan akan selalu mengalami sukacita yang benar. Perhatikan ayat 28b. Saya bacakan 28b. "Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyentuh sedikit bahwa ayat 28 ini seringkali disalahfahami oleh saudara kita di luar sana. Lalu mereka mengutip kata-kata Yesus yang berbunyi, "Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Kata-kata Yesus inilah yang selalu mereka kutip. Lalu mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi cuma utusan. Padahal mereka tidak paham apa yang mereka kutip. Mereka cuma suka kutip-kutip satu ayat baru menyimpulkan. Nah, bagi kita orang percaya, kita tidak terganggu dengan tafsiran seperti ini, karena tafsiran seperti ini tidak berdasarkan konteks. Mereka mengutip satu ayat lalu menyimpulkan tanpa melihat konteks, teks, dan ayat keseluruhan. Itulah sebabnya pemahaman mereka tentang firman Tuhan selalu salah, selalu tidak berdasarkan konteks. Tapi bagi kita orang percaya, walaupun iman kita selalu diganggu, kita tetap bersukacita, karena sukacita yang benar adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Jadi apabila sukacita itu datang dari Tuhan, maka kita tidak perlu gelisah dan gentar, sebab Roh penghibur itulah yang akan memberikan kita sukacita yang benar dan yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, sebagai kesimpulan, sukacita yang benar adalah sukacita yang datang dari Tuhan dan bukan datang dari dunia ini. Sebab Yesus jelas menyatakan bahwa sukacita yang Dia berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Artinya, apa yang diberikan dunia ini tidak bersifat kekal, tetapi bersifat sementara. Nah, manusia seringkali lebih cenderung tinggal di dalam keseronokan yang sementara dan mengabaikan sukacita yang kekal. Nah,
Mengapa tidak sama apa yang diberikan oleh Yesus dan apa yang diberikan dunia ini? Karena apa yang diberikan oleh Yesus tidak dikenal oleh dunia ini dan tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Tetapi orang yang percaya dan mengenal Yesus pasti tahu apa yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Jadi inti utama yang perlu kita genggam di dalam teks ini adalah seperti yang dikatakan oleh Yesus di ayat 28b, bahwa barang siapa yang tetap mengasihi Yesus akan mengalami sukacita. Oleh sebab itu, janganlah kita gelisah dan gentar memberitakan firman Tuhan pada siapapun, karena Roh Penghibur itulah yang akan memberikan kita sukacita yang benar dan yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.